Tuhan, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-13 setelah Trinitatis, minggu 3 September 2023, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian tertulis, saya baca dari terjemahan Alkitab kedua, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Tuhan, kemudian kepada kami, karena oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Terpujilah Tuhan atas kehendaknya kita diberi kesempatan kembali datang beribadah pada sore hari ini. Kita meninggalkan seluruh aktivitas kita, baik itu di rumah, kantor, di rumah atau di pekerjaan kita masing-masing, untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengar sabdanya. Karena kita yakin dan percaya bahwa sabda Tuhan yang kita akan dengar dan renungkan pada minggu ini kembali menguatkan kita, memberi kita semangat baru, motivasi baru, harapan baru, memasuki hari-hari kita yang penuh harapan. Minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini bertemakan melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Tema ini menarik untuk kita dalami dan renungkan di tengah situasi jemaat Makedonia kala itu. Makedonia terdiri dari 3 jemaat, yaitu jemaat Filipi, Korintus, dan Berea. Kondisinya tidak begitu menjanjikan karena mereka berada dalam situasi kemiskinan. Mereka bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Mereka adalah orang biasa, orang miskin. Tetapi ada yang membahagiakan dari kehidupan mereka. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus kepada kita hari ini. Paulus menyaksikan, dia berkata bahwa orang-orang Berea, Filipi, dan Korintus, Tesalonika ini adalah orang-orang yang mau melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih apa buktinya? Ada berbagai bukti atau tindakan kasih yang dilakukan oleh orang-orang jemaat Makedonia ini. Sehingga kalau dikatakan Paulus, marilah kita melayani dengan kasih, itu ada alasannya. Alasannya adalah pertama, karena jemaat
Makedonia telah memberi contoh kepada jemaat di Korintus dan di Yerusalem. Dari kekurangan mereka, dari ketiadaan mereka, dari kemiskinan mereka, mereka mengumpulkan dana untuk menolong saudara-saudaranya yang ada di Korintus dan Yerusalem. Sehingga mereka benar-benar menunjukkan pelayanan itu dengan kasih. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada pada mereka, sedikit atau banyak. Tetapi mereka tunjukkan kemurahan hati mereka menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Jadi artinya keteladanan jemaat Makedonia menjadi contoh teladan yang mengajak Paulus supaya jemaat Korintus melayani dengan kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, agar jemaat Korintus mengingat kasih Kristus. Jemaat Makedonia saja yang miskin, yang tidak punya banyak harta, tidak punya banyak uang, mau memberi dan menyisihkan dari apa yang ada padanya menolong mereka. Supaya jemaat di Yerusalem dan Korintus itu mengenal kasih Kristus. Karena orang Makedonia sendiri telah menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Harapan Paulus ialah jemaat Korintus dan Yerusalem itu bertumbuh dalam iman, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu yang kedua, alasan Paulus mengajak Korintus untuk melayani dengan kasih. Yang ketiga, untuk menghindari keserakahan. Orang yang hanya mengumpulkan berkat untuk dirinya itu cenderung berpotensi serakah. Artinya dia tidak menjadi saluran berkat, tapi dia menjadi orang yang sombong atau bahkan tamak. Sambil contoh begini, kalau misalnya kita hanya berterima, menerima, memasukkan tapi tidak mengeluarkan, itu penyakit atau sehat. Coba misalnya kalian pagi makan saksang, siang makan BPK, malam makan rendang, besoknya makan yang enak lagi soto, masak. Sabtu Minggu masuk tapi tidak keluar. Sehat enggak? Enggak. Pagi-pagi kalian sebentar dibawa ke rumah sakit khusus karena masalah enggak BAB misalnya. Karena tidak ada pembuang, tidak ada penyalur, atau banyak minum. Tapi sudah minum misalnya 3 liter satu hari, tidak pernah buang air kecil. Itu periksa tubuhmu, berarti ada yang sesuatu yang salah. Itu penyakit. Artinya itu mematikan kalau tidak terjadi sirkulasi. Maka terima, kasih. Kalau sudah kita terima, harus kasih. Itu prinsip hidup. Terima, kasih. Jadi kalau orang Jawa begini, ciri-ciri orang yang pelit menurut orang Jawa ya, katanya. Tidak tahu ada orang Jawa di sini, tidak tahu mungkin saudaranya ya. Katanya lihatlah cara matinya. Kalau dia mati tangannya begini, menyepal, selama hidupnya dia itu hanya menerima, pelit, menerima katanya. Tapi kalau dia sudah terbiasa menyebutkan berkat, terima, kasih, tangannya waktu mati katanya ini. Hai, itu tradisi Jawa. Benar tidaknya ditanyakan oleh orang Jawa. Itu filosofi mereka. Maka hidup mereka harus terima kasih. Kalau kita orang Batak, kalau mati begini berarti sari matua. Kan? Tapi kalau sudah sari matua tangannya begini, supaya katanya melenggang ke surga. Wah, udah nggak ada yang dipikirkan. Ya itu juga ditanyakan ke orang Batak juga mengapa begitu. Saya ambil contoh lain bahwa jangan serakah. Di Yerusalem, di kota Israel itu ada danau Galilea. Danau Galilea itu mengalirkan airnya ke 2 tempat. Yang pertama ke Galilea dan yang kedua ke Jericho, Laut Mati. Kalau dia mengalir ke Galilea
Galilea, orang Galilea membagi-bagi air itu ke pertanian, ke sawah, ke ladang, kemana-mana dibagi air itu supaya tumbuhlah sayur mayur, tumbuhlah pepohonan buah-buahan, tumbuhlah kehidupan. Maka daerah Galilea, kalau nanti punya kesempatan ke Galilea, lihatlah itu tanahnya subur bagaikan air madu dan susu, katanya tanah Kanaan. Karena apa? Air yang dia terima dari danau Galilea dibagi-bagi, tidak dikumpul untuk dirinya, dibagi. Maka jadi berkat, tumbuh kehidupan baru, jadi saluran berkat. Aliran yang kedua adalah ke Laut Mati di Jericho. Di Laut Mati ini dia tampung semua air dari danau Galilea, tapi dia tidak bagikan kemana-mana. Akhirnya kadar garam di Laut Mati itu tinggi sekali. Dan tidak ada yang tumbuh dan hidup di Laut Mati. Kalau nanti saudara pergi ke Laut Mati, tak usah mengapu paksan dirimu di atas air. Hanya gini aja pun nanti kamu bisa terapung di atas air itu, di atas laut itu. Bisa. Karena dia tidak mau bagi ke tempat lain, maka dia menjadi laut mati, tidak memiliki kehidupan. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus. Kalau kita hanya menerima, tetapi tidak mau memberi kepada orang lain, maka kita berpotensi serakah, berpotensi menjadi mematikan. Itulah makanya alasan Paulus, marilah melayani dengan kasih. Apa yang ada padamu, berilah, jangan tahan dan simpan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang disampaikan oleh Paulus di sini, janganlah kita ketika menerima sesuatu lalu kita jadi pongah, sombong. Jangan. Tetapi ketika kita menerima sesuatu, sadarilah itu berasal dari Tuhan. Apa yang datang dan kita terima dari Tuhan, berilah untuk Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Paulus. Pertanyaan kita sekarang, kalau kita sudah tahu mengapa Paulus mengajak jemaat di Yerusalem dan di Korintus supaya mereka melayani dengan kasih, pertanyaan kita yang kedua ialah, apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia sehingga mereka disebut melayani dengan kasih? Ada beberapa catatan dalam teks ini. Apa yang dilakukan jemaat Makedonia sehingga mereka melayani dengan kasih? Yang pertama yang mereka lakukan ialah jemaat Makedonia melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan. Melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan. Saya katakan tadi di awal bahwa mereka tidak banyak punya apa-apa secara finansial, ekonomi. Mereka terbatas. Tetapi di tengah keterbatasan itu mereka bermurah hati membagikan apa yang ada padanya untuk menolong jemaat di Korintus dan Yerusalem. Itu berarti mereka melayani dengan kasih. Orang yang bermurah hati, mau bermurah hati memberikan bantuannya kepada teman-temannya, itu adalah orang yang melayani dengan kasih. Ketika ada temannya, "Tok, bantu aku mengerjakan paperku ini." "Udah, cari yang lain." Itu berarti dia bukan bermurah hati. "Tok, tolonglah antar aku ke Pringgan untuk membeli buku tulis." "Udah, yang lain. Aku sibuk mengerjakan tugas-tugasku." Berarti tidak bermurah hati. Jadi kalau ada nanti teman-teman kosnya, antar dulu aku ke Mall Medan Fair. "Oh iya, dengan senang hati. Ayo." Walaupun baru saja membaca buku ekonomi misalnya, atau membaca buku fisika, atau sedang baru buka laptop mengerjakan tugas paper. "Oh, dengan senang hati, ayo. Tapi nanti makan es krim kita ya." Kan gitu. Artinya ada kemurahan hati kita memberi waktu menemani teman di tengah keterbatasan kita. Itu. Tapi yang paling sulit sebenarnya yang tidak bisa dikerjakan mahasiswa ialah atau teman-teman satu kos ketika pinjam uang. Pinjamlah uangmu. "Apa? Gak ada uangku." Gitu. Makanya dibuat di mukanya masak supaya kelihatan dia tidak punya uang. "Apa? Gak ada uang." Padahal dompetnya ada 500.000 saja.
Lebih baik sebenarnya buat aja muka kita senyum, walau dompet kita 10.000. Jadi seolah-olah kita punya banyak uang, tapi ketika pinjam uang mulai, ada uang mulai hanya 10.000, itu untukku. Soalnya yang nggak bisa ngasih. Itu kan lebih berterus terang daripada punya uang 500.000, tapi mukanya masam supaya jangan dipinjam orang. Itu bukan bermurah hati. Itu yang pertama yang dikerjakan oleh jemaat Makedonia, sehingga mereka disebut melayani dengan kasih. Yang kedua ialah jemaat Makedonia memberikan melebihi kemampuan mereka. Melebihi kemampuan mereka. Jadi misalnya begini, dia punya uang 500.000, ini untuk kehidupannya ini. Tapi ketika cerita temannya bahwa dia belum bayar uang kuliah, sedikit lagi, sekitar 1.500.000 lagi. Akhirnya dia dengan murah hati di tengah keterbatasan dan kekurangan ini, dia kasih uang yang 500.000 itu. Bahkan dia pinjam teman 1 juta lagi untuk menambah supaya tergenapilah uang kuliah temannya. Wah, ini namanya memberi melebihi kemampuan. Tapi jarang itu ketemu orang seperti ini, karena langsung berpikir diri. Kalau aku kasih 500.000 ini, tidak aku bulan ini, kira-kira begitu kan? Dari mana aku makan? Boro-boro meminjam ke teman, aku aja nggak selamat katanya. Kan gitu kan? Tapi jemaat di Makedonia melebihi apa yang ada padanya. Dia menolong jemaat Korintus, tapi dengan kasih. Jangan punya embel-embel. Kalau aku kasih oleh pinjam ini 1 juta, nanti kembalikan 3 juta ya. Itu minta darah juga itu. Bukan menolong itu, artinya mengalir itu bukan pakai risi juga. Jangan gitu. Menolong itu dengan kasih, melayani itu dengan kasih. Nah, apa lagi kira-kira kalau saya katakan melayanilah dengan kasih dan melebihi kemampuan? Saya ambil contoh paling sederhana. Kalian ini kan rata-rata mahasiswa. Saya entah di mana lagi, USU, di UNIMED atau di mana nih kampus kita. Mungkin kalian punya waktu fokus untuk belajar di kamar, di kampus, di perpustakaan, atau di mana grup diskusi kalian belajar. Karena fokus belajar, kalian tidak punya waktu lagi untuk bergabung dalam pelayanan gereja selain hadir seperti ini. Tetapi kalau dikatakan melebihi kemampuan, maka di tengah kesibukanmu sebagai mahasiswa masih memberi waktu melayani sebagai song leader, masih memberi waktu menjadi pemusik gereja, masih memberi waktu menjadi kolektan di gereja, masih memberi waktu misalnya memimpin KOR PP GKPI. Ini namanya memberi melebihi kemampuan kita. Jadi kalau sudah terbiasa saudara memberi dirimu untuk Tuhan sejak dini, sejak mahasiswa, maka engkau akan dilapangkan rezekinya ke depan. Dilapangkan Tuhan masa depan. Karena apa? Engkau tidak mempersulit kerajaan Allah berkembang di dunia ini. Tapi kalau waktumu hanya fokus belajar aja, tak mau memberi untuk Tuhan, bagaimana Tuhan membuka pintu pekerjaan kesuksesan bagimu? Saya ajak saudara membaca ayat yang keberapa saya bilang. Ayat yang ayat yang ke-5. Mari kita baca dulu ayat yang ke-5. Saudara membaca dalam Alkitab saudara, saya baca dalam Alkitab ya. Mereka ayat ke-5, 3-2 ya. Mereka memberikan daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena Allah juga kepada kami. Jadi kalau saudara pertama-tama memberi dirimu untuk Tuhan, baca untuk gereja, baca untuk song leader, pemusik, atau mengatur PP di KPI misalnya, atau kegiatan lain di kampus KMK, atau apapun bagian dari pelayanan untuk Tuhan,
ingat Tuhan memperhitungkan itu kepada kita. Tetapi kalau kita dari keterbatasan waktu kita sebagai mahasiswa atau sebagai apapun kita pekerja tidak mau memberi diri untuk Tuhan, maka jangan paksa Tuhan memperhatikan. Ini penting. Jadi kalau sudah terbiasa menjadi orang melayani dengan kasih, maka Tuhan pun akan terbiasa memberi kesuksesan kepada kita. Itu yang kedua. Jemaat Makedonia memberi lebih dari apa yang ada pada mereka. Yang ketiga, jemaat Makedonia memberi dengan sukarela. Dia tidak terpaksa, memberi dengan sukarela. Ini mungkin begini ya, kalau saya asosiasikan sukarela ini artinya begini, kalau kita mampu memberi 2.000, berarti kita sudah punya ekonomi lebih mapan dari orang yang memberi 1.000. Kalau saya mampu memberi 10.000, berarti saya sudah punya kemampuan ekonomi 10.000 dengan kepantasan. Tapi kalau saya sudah mampu memberi 10.000, tapi kalau dikatakan sukarela, dia kasih 2.000, itu namanya bukan sukarela. Dia menurunkan kapasitas dan kualitas diri. Tetapi kalau saya mampu memberi 10.000,